Oke, selamat pagi ya. Hari ini hari Sabtu. Ini orderan semalam yang mau kita kirim ya. Terima kasih untuk Pak Diki. Ya, Pak Diki, terima kasih sudah order di Kompleks TNI AL. Oke ya, jadi ini orderan kita mau mereview. Ini satu paket untuk Honda City. Ya, Honda City 2015-2016. Jadi Honda City yang sudah facelift. Nah, barang-barang ini sama yang dipakai untuk Honda CR-V juga Gen 4. Ya, Gen 4 yang menggunakan reflektor. Low beam dengan high beam terpisah. Low beam itu lampu dekat dan high beam itu adalah lampu jauh. Fog lamp itu adalah lampu yang di bawah, lampu bumper. Jadi ini orderan ini, barang ini sama untuk CR-V Gen 4 ya. Anda bisa beli satu paket untuk CR-V Gen 4, tapi kali ini diorder oleh Pak Diki untuk Honda City ya 2015-2016. Oke. Eh, Apa aja sih yang diorder? Nah, ini kita akan memberitahu. Nah, ini untuk low beamnya. Low beamnya tipe H11 bohlam ini. Ya, bohlam low beam itu bohlam lampu dekat untuk Honda City tipenya adalah H11. Bohlam yang saya tawarkan adalah menggunakan JL55. Apa sih itu bohlam JL55? Bohlam JL55 itu adalah bohlam yang paling terang yang saya miliki. Ini barang baru ya, dengan teknologi double heat Cooper pipe ya. Saya menjual LED double heat Cooper pipe ini telat banget, menunggu waktu 1,5 tahun. Kenapa? Karena kita masih mencari yang terbaik. Karena banyak LED dari DHP double heat pipe itu kebanyakan ngedrop ya, wattnya tidak sejujur-jujurnya ya. Terang di awal, memang terang nyala awal, tetapi setelah sebentar dinyalakan dia ngedrop ya. Nah, makanya kita baru menawarkan di bulan Ramadan ini, dan ini salah satu yang paling laris ya. Saya tawarkan langsung ngacir gitu ya. Saya promo 25 set di booking orang. Oke ya, jadi kita mau mereview apa sih keunggulan bohlam ini. Bohlam ini 55 watt, paling terang saat ini. Belum ada yang lebih terang daripada ini. Ya, kita berbicara watt dan lux-nya dan harus stabil ya. Kalau yang wattnya lebih gede mungkin banyak, tetapi dia tidak stabil itu juga banyak. Nah, LED ini adalah wattnya 55 watt dan dia stabil. Wattnya tidak turun, lux-nya juga tidak turun. Bohlam ini bisa lebih terang 6,5 kali dibandingkan halogen standar bawaan mobil Anda. Nah, ini bohlam halogen standar bawaan mobil akan seperti ini. Ya, ini adalah halogen H11, digantikan tipe ini, dan ini sangat PNP. Sangat PNP itu artinya adalah plug and play, tinggal colok, soket to soket. Ini soketnya seperti ini dan ini juga soketnya seperti ini, jadi tinggal colok aja ya. Apa sih keunggulan bohlam ini dibandingkan merek lain? Ya, banyak sih yang menjual tipe 55 watt di luaran sana, tetapi buat Anda yang bingung apa sih keunggulan dari barang ini? Barang ini adalah satu, mereknya adalah juragan lampu Jungki Wenas. Di sini ada logonya emboss JL. Di sini ada segel garansi kita JL juga, artinya adalah juragan lampu. Bohlam ini satu warna 6000 Kelvin. Bohlam ini 55 watt. Bisa 6,5 kali lebih terang daripada halogen standar 55 watt. Jadi 6.500 lux, sedangkan halogen standar kita anggap menghasilkan cuma 1000 lux. Jadi ini lebih terang 6,5 kalinya. Saya jamin. Karena saya berbicara sesuai fakta dan kita mengukur menggunakan alat ukur yang lux meter. Saya tidak membuktikan di sini, tetapi kalau Anda mau melihat reviewnya lengkap, bohlam ini Anda bisa nonton di video saya sebelum-sebelumnya. Itu ada mengenai pembahasan bohlam JL55 ini. Karena ini kan sudah diorder, jadi kita membahas secara lebih cepat aja. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, ada nggak hasil sorotan sinar? Mohon maaf, saya tidak memberikan video hasil sinar. Nah, untuk Anda yang sudah beli, jika berkenan ya kirimkan ke WhatsApp saya akan upload ke YouTube. Bagaimana kesan dan pesan Anda setelah Anda membeli LED-LED ini? Oh, kurang terang, oh jelek, omonglah apa adanya, kita akan upload. Itulah testimoni sebenarnya.
Jangan saya yang membuat testimoni. Karena namanya pedagang pasti akan membilang barang dia bagus, ini itu. Deskripsi semua indah-indah, ya. Tetapi kenyataannya takutnya saya tidak sesuai dengan apa yang customer mau. Jadi mendingan testimoni itu yang dibikin adalah oleh customer. Kalau dia puas ya dia ngomong puas. Kalau dia merasa wah nggak terang, wah ini itu ya ngomong aja apa adanya, kita akan upload ke YouTube kok. Saya orangnya paling paling enak kok, independen. Maksudnya lu mau ngomong apapun bebas. Dan saya juga mau ngomong apapun bebas karena saya tidak terikat dengan satu buah merek. Kalau LED ini bagus kita mau jual. Kalau LED ini tidak bagus saya tidak mau jual. Saya orangnya bebas, tidak ada, saya orangnya nggak bisa dipaksa. Jadi ada teman saya importir, bro lu tolong dong bantu jual dong LED gua, ya gua kasih lu komisi gede dah, nanti lu kalau tak mencapai target level 1, level 2 cair bro, gini gitu gini. Ya kalau LED lu bagus ya gua mau jual. Kalau LED-nya nggak bagus gimana kita mau mempromosikan? Makanya kenapa? Anda bisa nonton di video-video YouTube saya ngomong lepas bebas. Apa adanya, cuek bebek. Saya nggak pernah ada paksaan gitu. Kalau jelek ya saya bilang jelek. Kalau bagus ya saya bilang bagus. Jadi tidak ada unsur mengendorse, ya, tidak ada unsur endorse, tidak ada unsur paksa untuk Anda beli. Kalau Anda masuk logika yang apa yang saya bicarakan ya Anda beli. Kalau nggak masuk ya jangan beli. Ya, seperti itu. Syarat kedua bolam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Banyak di pasaran bolam awal wattnya gede, ya diukur menggunakan wattmeter, memang dia pakai power supply wattmeter, tetapi setelah 5 menit, setelah 10 menit kemudian dia turun wattnya. Wattnya turun terus. Kenapa sih bisa turun? Satu, karena memang drivernya tidak stabil. Kedua, si pabrikan itu mengakali Anda. Wih, lu orang paling ngetes kan cuma sebentar doang. Ya wattnya gua kasih gede deh, tetapi setelah kemudian dia turun. Nah, itu kan seperti mengakali. Jadi tidak sesuai dengan fakta. Banyak yang seperti itu. Ya. Nah, hal kedua adalah karena panas. Betul, panas itu merugikan. Saya sudah bilang kalau di LED itu panas merugikan, tapi ada panas yang menguntungkan. Contohnya Anda gosok baju, nah itu panas yang menguntungkan. Tapi kalau di elektronik panas itu merugikan, ya, merugikan, merusak komponen. Nah, bohlam ini kalau dengan alasan dia panas, dia ngedrop, itu juga tidak baik. Bohlam ini tidak ngedrop, tetapi dia variabel wattnya. Kenapa variabel? Apa itu variabel? Jadi LED ini kalau Anda nyalakan, LED ini akan 55 watt. Dia akan stabil 24 jam Anda nyalakan 55 watt ya 55 watt. Di meja ini kita sudah tes. Tetapi jika suhu lingkungannya dia dikasih panas, dia akan turun wattnya ke 42. Jadi ini LED kan akan dipasang di ruangan mesin. Jadi kalau mobil Anda macet pada saat malam hari, ruangan mesin Anda akan panas. Nah, panas artinya kan si LED ini menerima panas. Wattnya dia akan menurunkan sedikit ke 42 paling rendah. Dia bisa di 45, bisa di 48, bisa di 50, tergantung panasnya lingkungan tersebut. Tetapi kalau suhu lingkungannya dia dingin, seperti di ruangan di meja ini kita ngetes, saya sudah ngetes ini bro, 24 jam kita nyalakan terus loh. Wattnya tidak turun sama sekali. Ya, kita sudah buktikan. Saya berani ngomong begini karena saya sudah membuktikan. Kalau saya belum membuktikan, saya tidak berani ngomong begini. Karena saya orangnya lepas. Ngomong apa adanya, tidak ada paksaan ya. Banyak orang yang bilang si Jungki mah ngomong mah apa adanya. Ya saya ngomong mah cuek bebek aja. Karena kita mereview barang ini tidak ada naskah teksnya apa gimana ya. Ini apa yang saya ada di kepala saya ya saya ungkapkan gitu ya. Nah, jadi bohlam ini tidak ngedrop, tetapi dia variabel wattnya bisa naik turun, ada perubahan itu terhadap panas. Makin panas dia lingkungan, dia makin turun. Nah, di ruangan mesin itu kan panas, karena mesin menghasilkan panas. Kalau macet, artinya suhu ruangan mesin Anda akan tinggi. Kenapa? Karena mobil tidak jalan. Kalau mobil jalan, kan angin kan masuk ke dalam ruangan mesin Anda. Tentu ruangan mesin Anda jadi dingin. Nah, kalau pas pada saat macet, dia akan menurunkan wattnya. Kenapa? Karena kan panas. Setelah jalan, dia akan naik lagi kembali ke 55 watt. Jadi makanya LED ini tidak ngedrop. Kalau LED yang ngedrop, dia udah turun terus. Tidak bakal naik lagi. Nah, itu ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop. Ya, bohlam ini variabel wattnya. 55 watt maksimal, 42 watt paling rendah. Ya, saya berani ngomong begini karena saya sudah membuktikan. Ya, seperti itu. Bohlam ini adalah satu warna
6000 Kelvin ya. Kita nyalakan warnanya seperti ini ya. 6000 Kelvin, dan dari testimoni yang sudah pasang 6000 Kelvinnya katanya masih ada agak-agak kekuning-kuningan. Memang betul kita harus buktikan yang namanya color temperature ya. Ada alat yang namanya spektrometer. Mudah-mudahan lah saya bisa beli itu alat karena alatnya mahal banget ya. Spektrometer adalah alat untuk mengukur lumens, alat untuk mengukur warna cahaya ya. Spektrum analyzer lah seperti itu ya. Harganya mahal bro, tapi kalau alat-alat yang murah-murah kita bisa siapkan lah, seperti luxmeter, seperti tachometer. Tachometer ini adalah alat untuk mengukur dia punya speed kipas, karena kipas ini adalah komponen paling penting untuk pendinginannya dia. Makin kenceng itu kipas makin bagus. Makin gede diameter kipas makin bagus. Contohnya seperti Anda di rumah, Anda mau beli kipas angin. Tentu kipas anginnya makin gede, anginnya makin kencang. Kipas angin makin kecil, anginnya makin kecil. Nah, makanya LED ini berpendingin kipas angin, ada heatsink dan ada dual heat pipe dan dual cooper. Ini kipas anginnya ini di level yang paling dibandingkan dengan LED 55 watt lain di luaran, itu kipas angin ini yang paling besar dan speednya paling kencang. Kenapa saya bilang kencang? Karena kita sudah mengukur menggunakan tachometer. Jadi kita nggak ngomong asal-asalan. Makanya LED ini bagus baru kita mau jual. Kalau LED ini jelek saya tidak mau jual. Ya, karena banyak teman-teman distributor importir menawarkan saya untuk menjual. Ya, kalau speknya tidak memenuhi syarat bolam bagus dari saya, ya saya tidak berani jual, karena kalau saya ngomong apa adanya, ceplos-ceplos aja lah. Mau ngapain sih kita tutup-tutupin gitu loh, seperti Anda beli udang di balik batu gitu ya. Saya tidak seperti itu. Nah, syarat lain yang lebih penting, syarat ketiga bolam bagus adalah bolam tersebut harus adjustable. Bolam ini adjustable bro, jadi Anda bisa diputar 360 derajat ya. Bisa diputar 360 derajat. Nah, ada orang menonton video saya, dia katanya udah beli juga LED di luaran. Saya tidak tahu beli di online mana. Dia bilang, bos, kan lu bilang syarat bolam bagus adalah harus bisa adjustable. Saya udah beli adjustable. Tetapi gimana cara settingnya ya? Nah, saya ngomong adjustable begini adalah bukannya berarti harus bisa diputar-putar selesai. Tidak. Nah, adjustable-nya ini banyak LED juga bisa di adjustable, tetapi adjustable-nya tidak on the spot. Itu satu. Apa tidak on the spot maksudnya? Itu harus pakai kunci L. Harus pakai obeng, artinya kan ada baut. Nah, itu ribet. Memang adjustable tetapi menyusahkan Anda. Kita menjual LED adjustable yang memudahkan Anda. Jangan yang meribetkan Anda, karena Anda udah keluar uang. Anda udah sibuk kerja. Anda sudah sibuk kerja, udah keluar uang. Anda beli LED diribetkan lagi dengan pemasangan LED yang tidak benar, tidak bisa, tidak bagus. Buat apa seperti itu? Mendingan Anda udah keluar uang, Anda nggak usah banyak cincong, Anda pokoknya tinggal pasang, ikuti panduan saya, 5 menit selesai. Ya dong, Anda mau seperti itu dong, pasti dong. Udah keluar uang, pengen lampu terang, ya jangan dibikin ribet lagi, pemasangan yang PNP. Ya, jangan sampai nanti Anda pakai kunci L, terlalu kendor, bautnya jatuh ke ruangan mesin. Nyarinya setengah mati bro. Ya, pas Anda mau kendorin, bautnya selek. Kenapa baut tersebut bisa selek? Karena bautnya kecil banget bro, kecil seupil ya, kecil. Nah itu bisa selek ya, bisa selek. Kenapa saya ngomong begini bisa selek? Karena udah saya sendiri nyoba-nyoba bro, bisa selek. Kalau udah selek setengah mati bro bukanya, bahkan nggak bisa dibuka, bahkan meribetkan. Bukannya masang cepat 5 menit selesai malah tambah ribet. Nah seperti itu. Nah kalau LED ini adalah on the spot, langsung adjustable on the spot. Jadi nggak perlu pakai kunci L, tidak perlu Anda pakai obeng. Kalau jatuh, oh ya dong bro, lu hati-hati dong, jangan sampai jatuh. Ya namanya orang ngendorin baut, jatuh hilang. Kenapa? Karena begini, orang kerja, barang sampai siang misalnya, dia malam pulang kerja pasti langsung pasang. Karena kenapa saya bisa tahu begitu? Karena dari 100% orderan saya, sekitar 80% tuh orang pasang malam. Kenapa? Baru pulang kerja. Karena banyak orang yang WA saya itu malam, jam 10, jam 11, konsultasi. Pak, pemasangan lampunya udah bener nggak? Atau segala macem. Ya, kebanyakan malam orang. Nah, malam itu kalau penerangan atau garasi mobil Anda tidak mumpuni,
Anda nyeting-nyeting pakai kunci L, jatuh, nyusahin Anda seperti itu. Terus malam-malam slack lagi. Wah ribet dah pokoknya dah, jadi nggak bisa tidur kan, seperti itu. Ya, adjustable. Nah, selain adjustable, bayangan gelap harus kecil. Nah, ini penting. Nah, ini LED dengan bayangan gelap makin kecil, makin bagus. Nah, ini bayangan gelap LED ini. Bayangan gelap LED ini kecil, bro. Makin kecil, makin bagus. Makin tidak gelap, makin bagus nih. Tuh. Ya, makin tidak gelap, makin bagus. Makin kecil, makin bagus. Kenapa ada bayangan gelap ini LED? Karena LED ini adalah sorotan samping. Apa sih itu sorotan samping? LED ini hanya ada dua sisi, ke sana dengan ke sana. Yang ke sini itu tidak ada dan ke sini tidak ada. Nah, ini kenapa ada gelap? Ya. Nah, makin tidak gelap makin bagus. Makin bayangan gelap makin kecil makin bagus. Karena kalau halogen itu tidak ada bayangan gelap, arahnya ke segala arah, ke sini ada, ke sini ada, ke sini ada. Tetapi kan LED tidak bisa. Mau nggak mau, ya udah kita cari LED yang bagus adalah ya carilah LED yang bayangan gelapnya kecil dan tidak gelap. Itu aja udah. Karena kan LED itu adalah dua sisi. Dipasangnya horizontal atau dipasangnya vertikal. Intinya dua sisi. Oh, kalau begitu bagus dong Pak, beli LED yang 360 derajat ke segala arah 6 sisi. Nggak bagus bro, karena fokusnya pasti akan kabur. Fokusnya akan kabur ya. Yang terbaik adalah dua sisi lah untuk saat ini ya. Oke, syarat selanjutnya bolam bagus adalah syarat keempat, tidak boleh storing. Apalagi ini dipasang di mobil Honda. Anda tahu Honda itu sensitif bro, banyak sensor-sensor ya. Sensor ABS, sensor ini, sensor airbag, sensor TPS. Jangan sampai Anda memasang LED ini mobil Anda menjadi lemot. Lemot itu artinya bagaimana? Pas lampu nyala Anda gas kok mesti dalam banget ya, mobil gua baru respon. Nah, itu storing namanya. Storing yang paling gampang itu adalah pas Anda nyalakan lampu, radio mobil saya kok suaranya jadi mengecil, kersak-kersak. Nah, itu storing. Kenapa sih bisa storing? Karena ini itu membangkitkan elektromagnetik. Ya, membangkitkan EMC, electromagnet inductance. Nah, kalau LED yang bisa hidup berdampingan, dia tidak boleh mengganggu peralatan elektronik di sekitarnya. Saya kuliah dari teknik elektro. Jadi kita waktu di elektro itu ada pelajaran yang menjelaskan arti CE, Compatible European. Apa itu arti CE? Adalah elektronik yang bisa hidup berdampingan. Jadi tidak boleh saling mengganggu. Yaitu kalau di LED ini adalah storing. Kalau Anda beli LED yang storing, karena banyak sekali LED di pasaran storing bro. Kenapa sih bisa storing? Karena gini, tegangan di mobil itu 12 volt. Sedangkan LED ini biasanya bermain di 6 volt atau di 9 volt. Ataupun di 12 volt. Dia pasti ada namanya driver atau balas. Balas itu adalah ada yang berupa current converter, ada yang berupa voltage converter. Jadi dia mau menurunkan tegangan atau current boost. Atau pokoknya intinya kalau bahasa awamnya adalah trafo lah balas. Nah trafo itu zaman dulu adalah lilitan. Zaman sekarang trafo itu adalah komponen elektronik. Nah komponen elektronik itu ada pembangkit gelombang. Ya, ada pembangkit gelombang. Nah pembangkit gelombang itu kalau dalam bahasa kita ngomongnya osilator. Jadi mungkin membangkitkan gelombang sinus untuk menaikkan menurunkan tegangan, pulse width modulation segala macam. Kalau saya jelasin banyak mungkin kalau Anda orang awam ntar WA saya, malah saya keder jawab menjelaskannya. Jadi mendingan kita ngomong pakai bahasa pasar aja yang Anda gampang cerna ya. Jadi ada pembangkit. Nah pembangkit itu tidak boleh mengganggu ya. Jadi kalau Anda pemancar atau Anda main HT, sering orang ngomong SQL, splatteran apa. Jadi bandwidth itu tidak boleh terlalu melebar. Jadi harus bandwidthnya harus sempit. Ya, noise nggak boleh. Jadi kalau pemancar, kalau noise-nya banyak, bandwidthnya melebar banget, itu pemancarnya nggak bagus, filternya nggak bagus lah, intinya seperti itu. Karena saya dari teknik elektro dan elektrotelekomunikasi, jadi saya tahu banget itu soal pemancar. Ya, jadi nggak boleh noise, tidak boleh mengganggu lah ya, tidak boleh mengganggu. Nah jadi tidak boleh mengganggu itu ya filternya harus bagus, komponennya harus bagus. Kalau nggak ya akan storing itu ya. Jadi Anda udah intinya kesimpulannya belilah LED yang tidak storing lah, udah paling bagus, udah paling benar.
Karena kalau storing mengganggu sensor ABS, airbag, TPS segala macam. Ya yang kejadian terakhir adalah Pajero. Setelah ganti LED, sensor ABS nyala. Padahal kan kita ngomong jauh ya, lampu LED dengan sensor ABS. Mobil tersebut dibawa ke dealer untuk di-scan ini itu nggak ada masalah ABS-nya. Orang tersebut WA ke saya, dia bilang saya habis ganti LED, nggak tahu di mana ganti LED-nya, terus saya ganti LED dengan LED saya, ABS-nya selesai. Dia sudah datang ke Mitsubishi tidak bisa menyelesaikan masalah itu dan dia bayar loh. Padahal gara-gara dia ganti LED, LED-nya storing bro, ya sensor ABS nyala. Oke ya, jadi belilah LED yang tidak storing. Oke ya, kita lanjut. Jadi soal tidak storing itu penting. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah apa ya? Pendinginannya deh kita ngomong ya. Pendinginan LED ini adalah dari double heat cooper pipe ya. Double heat cooper pipe dari tipe ini lebih maju dibandingkan teknologi LED merek-merek lain. Kenapa? Karena heat cooper pipe ini lebih besar. Makin besar makin bagus bro. Jadi heat cooper pipe itu apa sih? Heat cooper pipe itu adalah seperti ini. Ini adalah batang besi vakum. Di dalamnya adalah tabung hampa. Ini banyak dipakai di laptop. Ya, kalau Anda pemain komputer mungkin Anda tahu lah. Anda tukang mining mestinya Anda tahu komputer-komputer itu butuh pendinginan, terutama di laptop lah ya. Karena kenapa? Laptop itu tempatnya kan sempit, tipis. Kipas angin harus di pinggir, prosesor taruh di tengah. Nah, bagaimana cara membuang panas dari tengah ke pinggir? Nah, itu menggunakan namanya heat cooper pipe. Heat cooper pipe ini adalah untuk mentransfer panas. Jadi, mentransfer panas dari tengah bisa ke pinggir. Nah, menggunakan batang ini. Nah, batang ini itu adalah vakum. Jadi, tengahnya ini adalah tabung hampa. Bisa juga vakum, bisa juga diisi oleh cairan. Nah, ini adalah teknologi yang terbaru ya. Sebenarnya bukan terbaru sih. Terbaru di bidang LED, tetapi bukan terbaru di bidang yang lain gitu. Karena memang sudah udah lama lah ya. Kalau teknologi yang lama adalah hanya berupa batang tembaga pejal biasa. Nah, itu katanya menarik panasnya agak lama karena koefisien panasnya, conductivity-nya tergantung ya dari bahan tersebut gitu ya. Nah, yang teknologi baru adalah hampa, jadi dia lebih cepat menarik panas. Nah, teknologi itu dipasang ke LED gitu ya. Nah, makanya kenapa orang menyebutnya dual heat pipe. Dual heat pipe ada single heat pipe, ada triple heat pipe. Nah, teknologi yang LED yang saya tawarkan ini adalah dual heat pipe. Nah, hati-hati buat Anda yang membeli ya. Oke ya, tadi ada telepon, kita bahas lagi sampai mana tadi soal heat pipe. Nah, banyak LED di pasaran heat pipe ini adalah palsu. Palsu, kenapa? Di sini ada 2 buah titik, ternyata dia bukan heat pipe, jadi dia hanya tabung pejal biasa, bukan heat cooper pipe. Bukan vacuum heat cooper pipe ya. Hati-hati buat Anda yang membeli DHP di luaran, karena ya Anda tahu sendirilah zaman sekarang ya, apa juga palsu ya. Dari Cungko itu apa juga palsu, jadi Anda harus berhati-hati. Ya, bukan heat pipe. Kenapa bisa bukan heat pipe? Untuk orang awam mungkin nggak bisa bedakan, tetapi kalau untuk Anda yang pemain pasti bisa bedakan. Contohnya gimana ya? Kayak Anda pemain jam, ya, Anda pemain jam. Anda kan bisa tahu dong jam itu Rolex asli atau palsu, pasti bisa tahu. Ya, kayak Anda pemain berlian, ya, Anda bisa tahu itu berlian asli atau berlian palsu. Nah sama, saya pemain lampu, saya bisa tahu itu palsu atau asli. Banyak beredar di online ya, itu palsu bro, hati-hati. Memang deskripsi bagus-bagus bro, semua ditulis indah-indah, gambar dikasih bagus-bagus, tetapi pas Anda dapat barangnya tidak sesuai. Itulah zaman dunia online ya. Nah, ini saya berani jamin adalah asli heat cooper pipe. Ya, seperti itu. Kenapa kita perlu heat cooper pipe? Karena untuk menarik pendinginan lebih cepat. Karena LED ini wattnya gede. Makin gede wattnya makin panas. Makin panas makin merugikan, makin cepat rusak, makin ngedrop. Ya, seperti itu. Nah, teknologi ini kipasnya juga udah lebih cepat. RPM-nya kita sudah ukur menggunakan tachometer seperti saya bilang untuk pendinginannya, dan diameter kipas ini lebih besar dibandingkan merek-merek kompetitor ya. Makanya kenapa kita mau menjual tipe ini. Dan ini juga driverless. Drivernya di dalam, tidak di luar ya, tidak ada kotaknya. Jadi komponen elektronik ikut pendinginan oleh kipas dan oleh double cooper PCB tersebut. Jadi lebih bagus untuk pendinginannya ya. Kalau yang
eksternal, ya komponennya masih gede-gede. Jadi istilahnya masih teknologi jadul. Karena di dunia ini apa-apa makin mengecil ya, mikro ya, microfiber atau mikro apa, pokoknya zaman sekarang udah nano bukan mikro lagi loh, udah nano coating, nano ya. Teknologi makin mengecil. Jadi komponen makin mengecil. Tentu akan lebih mahal ya. Nah, komponen-komponen ini dipakai mengecil, ditaruh di dalam. Kalau yang masih ada drivernya, artinya komponen masih gede-gede. Komponen masih gede-gede masih teknologi lama, murah teknologinya, jadul. Ya, sama seperti zaman dulu charger laptop itu segede batu bata, bro. Sekarang charger aja segede charger handphone itu bisa ngecas laptop loh, dan bisa lebih cepat. Kenapa? Karena teknologi makin mengecil. Makin mengecil, dayanya makin besar, makin bagus gitu loh. Ngerti nggak? Ya, jadi ini teknologinya makanya sudah lebih maju dibandingkan eh, kompetitor ya, speknya ya, speknya lebih tinggi dibandingkan kompetitor ya. 55 watt JL55. Nah, kalau Anda mau beli, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Sekali lagi mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu JL55 6000 Kelvin ya. Oke, ini adalah untuk headlamp low beam, lampu dekat untuk Honda City 2015-2016, sama dipakai di Honda CR-V. Ya, kita sedang membahas Honda aja deh. Kalau di mobil Innova bisa di Toyota Reborn segala macam. Dan jangan lupa, Anda sudah beli, pas pemasangan Anda WhatsApp saya akan pandu pemasangan yang benar bagaimana supaya hasilnya lebih maksimal ya. Jadi ini untuk low beam, tipenya adalah H11 JL55 6000 Kelvin. Oke, kita lanjut. Karena ini dibeli sepaket, kita sudah membahas mengenai low beam-nya. Selesai. Nah, kita akan membahas mengenai fog lamp-nya. Fog lamp-nya ini adalah fog lamp 3 warna ya. Fog lamp 3 warna terbaru juga dari Juragan Lampu. Kita perkenalkan di bulan Ramadan ini dan kita sudah mulai menjual. Bohlam ini bohlam 3 warna paling terang. Tadi adalah low beam yang paling terang di kelas 1 warna dan dia stabil. Bohlam ini juga bohlam paling terang di kelas 3 warna dan dia juga stabil. Teknologinya adalah double Cooper PCB. Teknologi yang LED ini adalah double heat Cooper pipe, vacuum Cooper pipe. Double. Ini double Cooper PCB. Merek bohlam ini apa? Merek bohlam ini adalah Jungki Wenas. Ya, di sini ada logonya Jungki Wenas ya. Jadi ini bohlam asli buatan Jelambar, Jungki Wenas, si Juragan Lampu. Anda bisa berminat, kalau Anda berminat Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Kenapa sih Anda butuh fog lamp bohlam ini? Bohlam ini 3 warna, bro. Apa sih arti 3 warna? Jadi bohlam ini bisa menghasilkan 3 warna. Kenapa kita butuh 3 warna? Warna apa yang dihasilkan? Warna yang dihasilkan adalah bisa warna putih. Nah, sorry. Nah, seperti ini adalah warna putih. Ya, bohlam ini adalah bisa menghasilkan warna putih. Kenapa sih Anda butuh warna putih? Karena warna putih itu warna yang menurut mata kita terang. Ya, 6000 Kelvin ini warnanya putih. Tetapi warna putih ini akan payah jika ketemu jalanan basah, ketemu hujan, ketemu kabut. Kenapa? Karena spektrum cahaya warna putih tidak bisa menembus partikel uap air yang ada di udara. Ya, makanya warna putih nggak bakal bisa tembus. Nah, ada warna putih kuning. Nah, ini warna putih kuning. Kenapa sih Anda butuh warna putih kuning? Nah, putih kuning ini saya rekomendasi Anda pakai pada saat habis hujan. Habis hujan itu jalanan basah, aspal basah. Aspal basah menyebabkan lampu mobil Anda nggak kelihatan. Nah, Anda pakailah warna putih kuning. Atau Anda putih kuning ini Anda bisa pakai juga pas pada saat Anda ketemu lampu jalan yang pokoknya Anda jalan di jalan yang lampu jalannya mengganggu penglihatan Anda lah. Anda nyalakan putih kuning. Gitu ya. Nah, pas hujan atau kabut Anda bisa nyalakan kuningnya. Kenapa? Karena spektrum cahaya warna kuning itu bisa menembus partikel uap air di udara. Kenapa? Karena panjang gelombangnya dia. Nah, itu sifat-sifat cahaya. Kalau Anda belajar fisika zaman dulu SD atau SMP lah kayaknya ya. SMP atau SMA lah. Saya nggak tahu sekarang pelajarannya udah mundur atau belum, atau udah diturunkan ke SD. Tapi kalau anak saya SD belajarnya sains ya. Kalau kita dulu SD mah belum belajar
belum belajar IPA, fisika belum ada ya. Tapi sekarang ngomongnya sains, saya nggak tahu ya, karena kurikulum sekarang udah berbeda dengan saya sekolah dulu. Jadi warna cahaya itu kuning itu memang bisa menembus partikel udara atau partikel uap air di udara. Ya, jadi karena sifat cahaya. Sifat cahaya seperti itu. Kalau saya kuliah di teknik elektro, ada sifat gelombang ya, ada KU band, ada C band, ada segala macam, atau ada VHF atau UHF. Kenapa VHF atau SW shortwave ya, UHF, VHF shortwave. Kenapa radio shortwave bisa diterima di seluruh Indonesia atau maksud saya di seluruh dunia ya? Karena kan frekuensi itu mempunyai karakter. Ada frekuensi yang bisa dipantulkan oleh ionosfer, lapisan atmosfer segala macam. Ada yang tidak bisa, ada yang bisa nembus. Ya, seperti Anda ada bumi di sini satelit, Anda di bumi. Kenapa sinyal satelit Anda bisa terima? Nah, itu frekuensinya berapa? Di 5 GHz ya atau di berapa? Nah, kalau Anda menggunakan shortwave di gelombang kilohertz saja, nah itu tidak bisa diterima oleh satelit. Kenapa? Dia akan dipantulkan oleh ionosfer, dia akan balik lagi ke bumi. Makanya kenapa radio shortwave bisa diterima di seluruh dunia. Nah, itu adalah karakter dari frekuensi. Ya, karakter frekuensi seperti itu. Nah, kalau ini adalah kita membicarakan lampu, karakter dari lampu putih, putih kuning kuning. Itu udah paling ideal. Ada orang bilang, ah saya nggak mau beli 3 warna Pak, saya mau 2 warna aja supaya lebih murah dikit. Nanggung bro, nanggung. Dan harganya juga nggak beda jauh. Saya udah tanya ke pabrik. Saya juga udah tanya ke satu memodifikasi ini drivernya. Saya bisa tinggal cabut satu komponen jadi putih dan putih kuning. Apa putih dengan kuning aja. Buat apa? Orang fasilitasnya sudah ada gitu loh. Ya, jadi tidak mengurangi harga jual ya. Jadi lebih baik udah 3 warna aja seperti itu. Ya. Ada lagi orang aneh, Pak saya mau bikinin dia strobo. Ada nggak LED yang beginian yang strobo? Saya dari ketua komunitas atau saya sering konvoy. Gampang bro, lu beli aja LED beginian terus lu tambahin sendiri modul di luarnya dia. Kalau lu beli LED yang beginian yang udah strobo, artinya strobo itu memakan daya dia. Jadi watt yang Anda beli tidak real. Dan kalau rusak modul strobonya itu pasti LED-nya pasti akan mati atau rusak. Nah, sedangkan kalau Anda menambah modul sendiri di luar, ya Anda tinggal nambahin modul aja untuk membuat dia kedip-kedip gitu loh. Ada loh yang mau mencari kedip-kedip karena dia komunitas, karena dia buat konvoy atau apa, ya macam-macam lah orang ya, terserah sih. Anda tinggal belikan aja modul strobo kedip-kedip Anda pasangkan di luar ini. Jangan Anda cari LED yang strobo gitu loh. Karena kalau LED yang strobo itu pasti banyak masalahnya. Kenapa kayak saya tahu ngomong begini? Karena saya dulu menjual tipe Pro 7. Itu ada mode strobonya, cepat ngaco, Bro. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini apa sih keunggulan LED 3 warna ini? LED 3 warna ini memang kalau Anda headlampnya sudah beli satu warna ya fog lampnya 3 warna lah, itu udah the best. Jadi kalau Anda ketemu hujan, kabut, jalanan basah, wah udah pasti tembus punya itu, ya. Nah, apa sih keunggulan bohlam ini dibandingkan merek lain atau yang dijual di luaran? Kita harus mempunyai keunggulan dong, ya. Satu, bohlam ini watt dan luxnya paling besar, paling terang. Bohlam ini sudah full upgrade. Dulu adalah warnanya biru, ya. Dulu adalah warnanya biru. Sekarang kita sudah mengupgrade. Apa yang diupgrade adalah satu, kipasnya. Ada yang versi silver memang kipas sudah diupgrade dan ini juga sudah termasuk upgrade. Kedua, ini adalah sudah full body upgrade. Bodinya ini adalah sebagai heatsink. Apa sih itu heatsink? Heatsink itu adalah sebagai pembuang panas. Bodinya ini jadi heatsink itu kan adalah biasanya aluminium atau tembaga, ya. Jadi campuran dari body ini materialnya sudah berubah. Jadi diklaim bisa lebih cepat melepas panas. Jadi mungkin kandungan timahnya atau kandungan nikelnya atau kandungan bauksit-nya atau kandungan aluminiumnya berbeda dibandingkan yang dulu. Jadi casingnya ini mungkin yang dulu aluminium atau yang sekarang ini ada campuran tembaganya atau ada campuran apa. Jadi pokoknya diklaim untuk lebih cepat melepas panas. Karena saya merequest gua mau nggak lebih panas. Satu, kemarin kita upgrade kipasnya, sekarang adalah upgrade all new gitu ya. Dan bohlam ini diklaim bisa naik wattnya sekitar
3 sampai 4,5 watt ya, jadi lebih terang. Oke. Bolam ini kalau dibandingkan dengan bolam H16 ini bisa lebih terang 6-7 kalinya ya, lebih terang udah pasti bro, padat dan lebar ya. Bolam ini juga tidak ngedrop, saya jamin. Saya jamin tidak ngedrop. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan cukup mematikan menyalakan saklar lampu, dia akan merubah modenya. Seperti itu. Ya. Bolam ini bayangan gelapnya juga kecil, tidak besar ya, kita akan tunjukkan. Jadi semua full review bolam ini ya. Bayangan gelapnya kecil bro, Anda bisa lihat di tembok. Ya, kecil lah pokoknya lah. Ya, bayangan gelapnya kecil. Cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampunya ya, dia akan berubah modenya. Bolam ini tidak storing, bolam ini juga adjustable. Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah dengan adjustable on the spot. Ya, ini bolam juga driverless, tinggal colok soket saja. Ya, di mana drivernya? Drivernya adalah di dalam, sudah ikut dalam pendinginan seperti itu. Ya, pendinginan LED ini heatsink, kipas dan double cooper. Saya sudah bilang heatsinknya, body casingnya sudah terbaru ya. Ini build quality sangat bagus bro. Ya, ini bukan bolam abal-abal ya. Kalau Anda mencari bolam yang top of the line adalah bolam ini ya. Di sini sudah ada emboss Junkey Wenas, jadi ini adalah produk saya ya. Si Junkey Wenas juragan lampu ya. 3 warna terbaru lah ya, paling terang bro saat ini. Belum ada yang lebih terang ya. Anda bisa melihat review ini banyak di video-video saya sebelumnya. Oke ya, kita lanjut lagi, ada telepon. Udah beli LED, curhat. Udah beli LED di tempat lain tapi hasilnya buyar, minta tolong kalibrasikan. Jadi bukannya saya nggak mau kalibrasikan. Jadi gini loh, Anda beli LED itu cocok-cocokan, sama seperti Anda nyari pasangan hidup ya. Di luaran sana wanita cantik banyak bro, yang boha, yang seksi juga banyak. Tapi kan belum tentu cocok dengan kita, bener nggak? Ya sama, LED juga begitu. Di luaran banyak bro yang jual. Anda beli yang murah-murah banyak, tapi kalau nggak cocok juga buat apa? Buang-buang uang kan? Nah seperti itu. Ya, oke kita lanjut. Saya nggak menyalahkan Anda juga sih, ya karena memang di dunia ini pasti ada aja ya permasalahan hidup ya. Saya juga tidak bisa bilang Anda beli di saya pasti bagus, nggak juga, karena memang cocok-cocokan ya. Kalau Anda cocok, kalau Anda masuk logika apa yang kita bicarakan ya Anda boleh beli. Kalau kalau merasa saya ngomong besar ya nggak usah dibeli gitu ya, karena saya tidak pernah memaksa. Saya pun menjual bolam ini merek saya sendiri, saya tidak menggunakan sales ya. Karena kalau pakai sales ada omset. Jadi kita menjual bolam ini adalah untuk kalangan sendiri gitu ya. Merek sendiri dan saya menjual sendiri, saya menawarkan sendiri. Ya, saya tidak menawarkan ke toko-toko. Jadi kalau Anda mau beli di toko di mana di Surabaya, di Semarang tidak ada. Jadi saya lebih lebih ke arah user to user gitu ya. Jadi Anda sebagai user, Anda tahu barang yang Anda beli itu bagus, baru Anda beli. Kalau Anda merasa tidak bagus, ya nggak usah beli. Seperti itu. Jadi kita bukan seperti pasar swalayan yang barang dipajang, oh orang bisa main beli, gitu tidak. Ya, karena saya lebih ke arah user to user. Untuk mobil apa lu? Ya gua kalibrasikan supaya hasilnya maksimal. Seperti itu. Ya. Jadi user to user. Ya. Jadi bukannya seperti Anda ke supermarket, barangnya dipajang merek susu apapun, Anda tinggal pakai, apa Anda tinggal beli, itu bukan. Ya. Tetapi user to user, saya harus tahu untuk mobil apa, jadi saya lebih baik settingkan atau kalibrasikan. Oh, ada orang berpendapat, oh si Jungki bego, berarti si Jungki nggak bisa gede. Saya bukan yang nggak mau gede. Segala sesuatu orang bisnis pasti mau gede. Ya, tetapi gede kalau cuma memikirkan keuntungan juga sulit ya. Gitu ya. Memang semua orang mau kaya bro, semua orang mau punya Lamborghini. Saya juga mau bro punya Lamborghini, tetapi kan ada cara-caranya. Kalau yang di atas tidak mengizinkan ya nggak bakal bisa bro lu punya Lamborghini. Bisa punya Lamborghini sebentar, contohnya afiliator ya. Hidup begitu kan tidak enak gitu ya. Dia punya jam Rolex, punya jam AP, Royal Oak atau apa, Patek Philippe, apa sih tipenya lupa. Eh, punya RM ya, bangga dong ya, tapi kan penjara gitu ya. Nah kita yang lempeng-lempeng aja lah ya. Jadi marketing sendiri lah ya, marketing sendiri,
Kalau Anda merasa yakin Anda beli, kalau Anda nggak yakin ya nggak usah beli, seperti itu. Saya tidak pernah memaksa. Oke ya, ini untuk fog lamp-nya sudah. Jadi ini headlamp, fog lamp, dan satu lagi high beam. Nah, high beam-nya ini menggunakan Cree XHP 50 second generation. Ini bolam the best untuk high beam lah. Ya. Kenapa saya bilang? Karena ini bolam bisa di setel fluid atau spot dan adjustable juga. Bolamnya chip Cree XHP 50 second generation. Keunggulan dari bolam ini sangat awet. Satu. Dan untuk high beam enak banget. Karena bolam ini adjustable, bisa ditarik maju dan dorong mundur. Jadi high beam-nya bisa di setting spot atau float. Spot itu artinya lebih nyorot, float itu agak lebih membuka, ya. Seperti itu. Bayangan gelap LED ini juga kecil, bro, ya, tidak terlalu besar. Bayangan gelapnya kecil lah ini, bro. Ini mah udah perfeksionis lah, ini udah jagoan saya lah. Udah dijual 2-3 tahun ini, udah istilahnya udah kawakan lah, ya. 30 watt bro, real ya, 5500 Kelvin. Bolam ini tidak storing, keunggulan bolam ini bisa diservis ya, bisa diservis. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Anda kelihatan nggak di situ Juragan Lampu ya? Ya, kelihatan nggak? Juragan Lampu ya mereknya. Di sini juga ada segel garansi kita ya. Bolam ini bisa diservis, bolam ini 30 watt real, tidak storing, adjustable, double cooper PCB juga. Jadi istilahnya sudah mantap lah kalau untuk high beam ya. High beam itu the best lah ini. Ya, pemasangan soket juga tinggal colok. Ya, PNP banget. 30 watt ya. Tidak ngedrop dan stabil, saya jamin ya. Untuk high beam rekomendasinya inilah the best ya. Chip Cree XHP 50 second generation. Oke ya, saya rasa cukup, videonya udah cukup panjang. Jadi ini satu paket untuk Honda City di ordernya oleh Pak Diki. Nah, ini bolam bisa juga di order untuk Honda CR-V sama 2016 Gen 4 berarti ya. Oke ya, cukup reviewnya. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, kalau Anda mau beli, Anda bisa di WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda mau beli di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee juga boleh. Nanti saya kasih linknya. Kalau Anda mau transfer BCA, saya kasihkan diskon satu paket ya. Nanti kalau Anda mau beli di online, bisa nanti saya kasih voucher juga, voucher diskon maksudnya. Tetapi diskonnya tidak sebesar kalau Anda transfer BCA. Kenapa? Karena beli di online itu ada potongan, bro. Harga 1 juta itu kalau di Tokopedia itu 33.000 saya kenanya. Di Shopee lebih mahal, bro, 60.000 kalau nggak salah. Ya, paling murah di Bukalapak sekitar 25 ribuan ya. Kenapa? Karena ada biaya adminnya, ya, biaya admin. Oke, terima kasih.